Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini ketemu lagi bersama aku di channel Hafiz. Oke, kali ini aku mau berbagi sebuah kisah yang sangat mengharukan, yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kisah sang istri yang menutupi kemiskinan suaminya. Mau tahu bagaimana kisah selanjutnya? Ayo disimak. Ada sebuah kisah ketika suami menangis kepada sahabatnya. Sahabatnya itu pun bertanya, "Mengapa kau menangis terseduh-seduh?" Seperti itu, sang suami menjawab, "Istriku sedang demam." Sahabatnya bertanya lagi, "Sebegitu cintakah kau sehingga istri sakit demam saja kau sampai menangis sangat dalam seperti ini?" Sang suami menjawab, "Kau tahu siapakah istriku?" Lalu sang suami tersebut menceritakan kisahnya kepada sahabatnya. "Aku ini miskin, tidak punya pekerjaan tetap, dan setiap hari keluargaku hanya makan dengan kacang. Itu pun jika aku pulang. Jika aku tak pulang karena belum mendapat apa-apa untuk dimakan, paling istriku hanya minum air atau berpuasa." Ya Allah, sedih banget kisahnya nih guys. Ayo kita lanjut lagi. "Suatu hari, keluarga mertuaku mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan istriku berasal dari keluarga kaya." Ya ampun, so sweet banget ya guys ceritanya. Istrinya ternyata dari keluarga kaya, tapi dia itu mau hidup seadanya, bahkan sampai nggak makan tuh bersama suaminya. Kenapa kok bisa begitu? Ayo kita dengarkan lagi kisahnya sampai tuntas. "Saat aku duduk bersama mertua dan keluarga yang lain di meja makan dengan hidangan yang mewah, aku tidak menemukan istriku. Lalu aku bertanya kepada ibu mertuaku, 'Di manakah dia, ibu?' tanyaku. Ibu mertuaku menjawab, 'Istrimu sedang di dapur. Dia mencari kacang. Katanya dia sudah bosan dengan hidangan lauk dan daging.'" Wow, makin dramatis ini kisahnya guys. Sehingga dia sangat ingin makan kacang. Ketika mendengar hal itu, ayah mertuaku langsung memelukku sambil berkata apa nih guys ayah mertuanya? Yuk dengerin lagi. "Terima kasih mantuku, kau telah mencukupi nafkah anakku dengan sangat baik, sampai dia bosan makan daging dan malah ingin mencoba makan kacang. Saat itu dadaku tersesak menahan tangis," ucap sang suami dalam hatinya. "Lalu saat pulang ke rumah kami, aku tak bisa lagi menahan tangis sambil kupeluk erat istriku. Betapa engkau sangat menjaga kehormatanku di hadapan orang lain.
wahai istriku, ucapnya, walaupun itu orang tuamu sendiri. Sedangkan aku tahu setiap hari kau hidup kekurangan di sini. Bahkan sampai tidak makan sama sekali. Ya Allah, sedih banget. Tegar banget itu seorang istri ya. Patut dicontoh ini buat para istri zaman milenial ya. Istrinya hanya menjawab, aku berkewajiban menjaga kehormatanmu. Karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Karena itulah istri adalah kehormatan suami, begitupun sebaliknya suami. Wow, luar biasa, lebih dari kata soleha sang istri yang ada di dalam kisah ini ya guys. Mengharukan sekali kisahnya. Semoga kita semua sebagai seorang wanita setelah mendengar kisah sang istri ini tadi yang menutupi kemiskinan suaminya, kita semakin bersyukur ke depannya dengan keadaan kita bagaimanapun, selalu bersabar menghadapi suami kita, karena suami kita juga adalah ujian buat kita sebagai seorang istri. Dan juga jangan pernah lupa untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Aku yakin banget keadaan kita, khususnya buat yang lagi pada nonton kisah yang aku share ini, aku yakin kehidupan kalian itu jauh lebih baik daripada sang suami istri yang ada di dalam kisah ini. Jadi jangan lupa bersyukur, tetap memperbaiki diri ke depannya, karena suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Jadi sama-sama berkewajiban menutupi aib satu sama lain. Dan jangan lupa, jangan cuman berdiam diri. Jangan mentang-mentang ini kisahnya untuk sang istri, untuk mengingatkan sang istri. Terus sebagai seorang suami, kalian langsung mengecap istri kalian itu nggak bersyukur. Jangan pernah, karena seorang istri itu adalah wanita amanah dari Yang Maha Kuasa. Ketika ijab kabul diucapkan, tanggung jawab istri semuanya akan dilimpahkan kepada kamu wahai suami. Dosa yang dilakukan seorang istri juga menjadi tanggung jawabmu di akhirat. Jadi buat para suami juga, nggak khusus untuk istri aja, aku kasih saran, jadilah imam yang baik dalam keluarga. Dahulukan kebaikanmu untuk istri dan anakmu daripada rekanmu. Karena apa? Susah senang yang ada di sampingmu itu pasti istrimu, bukan teman, bukan juga orang tua. Karena seorang laki-laki kalau sudah berkeluarga, dia mempunyai urusan rumah tangga tersendiri. Tidak lagi merepotkan orang tua. Urusan keluarga dia menjadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Dan pesan satu lagi untuk para sang suami itu, kalau berkata-kata
jangan sembarangan. Karena apa? Seorang wanita itu hakikatnya sangat pengingat, ya, harus diingat, karena seorang wanita itu adalah makhluk paling super tinggi daya ingatnya. Jangankan yang 1 hari 2 hari yang lalu, yang 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu saja, apabila suatu tindakan atau perkataan itu sangat menyakitkan hati, bahkan dia akan tetap mengingatnya. Nah, bagaimana caranya jika memang hal itu sudah terjadi tanpa kita sengaja? Buatlah mulai ke depan, buatlah istri kita itu merasa nyaman berada di dekat kita. Bahagiakanlah dia, karena dia adalah orang yang kamu pilih sendiri untuk menjadi pendamping hidup kamu. Oke guys, segitu aja ya kisah tadi. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Aku tidak berusaha untuk menjatuhkan satu pihak seorang istri ataupun seorang suami, tapi di sini aku mengajak kita untuk bisa saling bahu-membahu membangun rumah tangga yang baik. Karena apa? Menikah adalah ibadah terlama, dan di dalam rumah tangga itu kita bisa melakukan segala hal dengan imbalan pahala. Dan juga pesan lagi untuk teman-teman semua yang udah berkeluarga, yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, itu ya halangan rintangannya biasanya sangat tinggi. Karena apa namanya, setan yang ada di dalam rumah itu lebih banyak daripada setan yang ada di luar rumah. Karena setan ingin dia memisahkan. Jika yang halal ingin dipisahkan dan yang haram ingin didekatkan. Karena memang tujuan setan adalah menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Setan akan mendapat mahkota penghargaan jika dia bisa membuat 2 orang suami istri bercerai. Ya, ingat ya, pesan untuk semua para suami, jangan pernah dalam keadaan segenting apapun, jangan pernah mengatakan sebuah kata perpisahan kepada istrimu, karena hal itu bahkan bisa menjadi bumerang ke depannya. Ingat, wanita itu pengingat. Jangan pernah katakan sesuatu yang menyakitkan hati, karena dia akan terus mengingat kata-kata itu sampai mati. Dan kalau sudah terjadi, ya buatlah ke depannya. Tidak usahlah malu untuk minta maaf. Terus buatlah istri itu senyaman mungkin, bahagiakan dia. Karena apalah ya, istri itu amanah, istri itu tanggung jawab, istri itu adalah tulang rusuk kamu. Ya udah, daripada panjang lebar aku ngoceh di sini, jangan lupa klik subscribe untuk membantu mengembangkan channelnya Hafiz, yang insya Allah isinya tentang motivasi kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Islam, yang untuk menjadi edukasi kita dalam meniti kehidupan. Berikan juga kritik komentar yang bermanfaat, yang berkaitan dengan isi konten.
Dan kalau menurut kalian konten ini bermanfaat, konten ini menjadi bahan edukasi, konten ini bisa memberi pelajaran, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, bebas, free. Semoga apa yang kalian lakukan bisa menjadi amal jariah. Ya udah, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.